ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li amin. Jemaah yang hadir di sini ataupun di tempat masing-masing, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk dalam rangka ta'lim belajar mengaji. Walaupun kita tidak bisa datang ke tempat ini, kita bisa mengikuti pengajian dengan cara online. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah puasa berapa hari ini? Ya. Sudah tanggal berapa ya kita? Ya, 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu den ucapaken. Yuqalu den ucapaken. Asamu utawi puasa. Asamu utawi puasa iku salah satu darajatin ana 3 derajat. Jadi puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Saumul awami siji puasane wong awam. Ya seperti kita-kita ini puasanya orang awam. Wa saumul khawasilan puasane wong kang tertentu. Wa saumul khawasilan puasane wong kang tertentu. Jadi puasa Ramadan yang kita lakukan itu terbagi menjadi 3 golongan. Semuanya sama, artinya sesuai dengan kondisi dan derajat seseorang. Kita nanti masuknya kemana gitu aja. Ya, pertama puasa itu dinamakan shaumul awam. Puasanya orang awam ya, seperti orang kita ini orang bodoh. Ini namanya puasa shaumul awam. Ada halanya yang kedua adalah shaumul khos. Puasanya orang yang tertentu, orang yang mengerti. Nah yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas, puasanya orang yang derajatnya tinggi ya seperti para nabi, para sahabat kan gitu. Ya, para wali. Amma shaumul awami anapun utawi puasane wong awam iku faqaful batni mangka nyegah weteng ya wal farjilan farji an kodo isawati saking nekani kepengenan. Yang pertama puasa itu tingkatannya 1 shaumul awam, puasanya orang yang bodoh seperti kita ini. Apa kriteria puasanya orang seperti kita ini, orang bodoh ini? Kaful batni wal farji an qada'i syahwat, mencegah diri ya, mencegah perut dan kemaluan kita dari memenuhi syahwat, memenuhi keinginan. Puasanya kita itu orang awam itu yang penting tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari,
juga tidak melakukan hubungan seksual di siang hari. Ya, baik hubungan seksualnya dengan lawan jenis ataupun dengan oral seks. Sekarang itu kan banyak alat-alat vibrator ya. Orang-orang yang kesepian tidak punya istri lalu dia membeli boneka. Ya. Orang yang kesepian tidak punya istri dia mau nikah lagi mungkin gimana? Dia mau jajan istilahnya juga gimana, kurang bagus. Dia beli boneka, kan gak ada yang tahu. Boneka perempuan, ya, boneka perempuan itu punya alat kelamin. Nah, lalu dia berhubungan seks dengan boneka tersebut. Nah, atau juga seorang perempuan, mohon maaf ini, ya. Sekarang kan banyak alat-alat jenis kelamin laki-laki yang dibuat dari mesin. Iya. Dia perempuan tidak punya suami atau kesepian. Akhirnya daripada dia kesepian, daripada sama orang lain, dia takut dosa. Mungkin dia beli alat vibrator ya kalau nggak salah. Beli alat seperti penis. Itu memakai setrum, memakai baterai. Lalu dia mencoba di siang hari di bulan puasa, maka itu tidak boleh, batal ya. Iya, nggak boleh. Mohon maaf ini, perempuan di siang hari itu farjinya dimasukin oleh telunjuk tangannya sendiri sampai ke dalam, itu nggak boleh, batal. Ya. Iswalul syai' ilal jawf, masuknya sesuatu ke dalam. Jadi puasanya kita puasa kita orang awam itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Nah, terus juga tidak memenuhi syahwat kita di siang hari. Cangkem, masih tetap membicarakan orang lain, kan begitu? Iya. Mulut masih tetap maksiat, melihat apa yang dilarang oleh Allah. Kita sih puasa, mulut tidak makan, tidak minum, syahwat kita cegah, tapi mulut kita sambil ngobrol sama temannya. Gimana nanti buat sore kita buka puasa pakai apa? Oh, kita mah sudah beli kolak buat takjil, beli sayur, beli ini, beli itu. Jangan seperti itu ya. Si itu mah nganuin lah ya. Jadi kita berpuasa tapi mulut kita belum berpuasa. Artinya mulut kita belum berpuasa masih digunakan untuk ya ghibah. Iya. Membicarakan kejelekan orang lain. Ataupun mata kita, walaupun kita sedang berpuasa Ramadan, tapi mata kita masih belum puasa. Lihat aurat perempuan, yang perempuan lihat aurat laki-laki, kan? Lihat film-film porno di siang hari, lihat sesuatu yang kurang baik, itu namanya mata kita belum puasa. Tangan kita belum puasa. Puasanya orang awam yang penting tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak memenuhi keinginan syahwat. Tangan kita masih belum berpuasa. Ada lagi jalan sambil ngabuburit, ya. Ada mangga orang diambil, gitu. Iya. Ada itu di jalan ada kayu tergeletak membahayakan orang lain, tidak kita singkirkan, itu namanya tangan kita belum berpuasa.
tangan kita masih nyubit. Iya. Terus juga mata, mulut, hidung kita belum berpuasa. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak rokok, tidak memenuhi syahwat di siang hari. Ini hidung kita masih belum berpuasa. Apa masih suka menghirup bau? Siapa nih? Waduh, enak banget nih. Kan begitu. Ini bau kolaknya siapa? Enak banget kalau bukan puasa. Berarti hidung kita masih belum berpuasa. Ya. Ini ada orang masak ikan teri, enak banget nih rasanya, kayaknya bau serem, berarti hidung kita belum berpuasa. Kaki kita belum berpuasa. Kaki kita masih digunakan untuk sesuatu yang kurang baik, ya. Tuh. Iya, habis sholat tarawih dari masjid, dari musola, pulangnya buru-buru. Datang bawa sendal yang jelek, pulang dapat sendal baru. Nah, itu berarti kakinya belum berpuasa. Shomul awam. Puasanya kita-kitaan, ya. Kita puasa, tapi tetap kita ghibah. Gitu. Ya memang sih, ya, kita sedikit-sedikit lah. Kalau kata kiai saya, Syekhuna wa murabbi ruhina al-mukarram Bahyai Anwar Mansur Lirboyo, itu kalau ngendika sama santri, sampean itu yang penting ibadah aja dulu. Ikhlas itu sambil berjalan. Nanti juga ikhlas sendiri, kata Pak Yai. Ya, ketika saya pesantren di Lirboyo itu, Yai itu, Mbah Yai itu gitu. Sampean misalnya begini, kata Mbah Yai, mau sholat berjamaah, tapi hatinya masih ingin dipuji orang, hatinya masih ingin dinilai baik oleh orang, gak apa-apa, udah sholat aja dulu berjamaah. Nanti juga hilang yang begitu, nanti ikhlas sendiri. Kalau nunggu ikhlas murni lillahi ta'ala, sulit orang seperti kita, kata Mbah Yai Anwar. Sama. Orang seperti kita kalau mau puasanya harus puasa yang murni, susah. Makanya yang penting puasa aja dulu lah. Walaupun mata kita belum puasa, tangan kita belum puasa, telinga kita juga belum puasa. Shomul awam. Di siang hari di bulan puasa, telinga kita digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang kurang baik, mengupik. Wih, ini ada orang lagi ngerumpi, ngikut ya. Itu. Jalani aja dulu, nanti akan ikhlas datang sendiri, kata ala kiai saya. Wa amma shaumul khawasi, anapun utawi puasane wong kang tertentu iku fahuwa mangga utawi shaumul khawas iku shaumus shalihina, puasane piro-piro wong kang soleh kabeh. Urutan derajat yang kedua adalah shaumul khawas, puasanya orang yang derajat tertentu. Siapa shaumul khawas itu? Shaumul khawas adalah puasanya orang-orang yang soleh, yang tidak pernah berbuat amal jelek. Itu susah sih. Saya kira kalau orang pinter banyak, tapi orang soleh itu susah. Iya. Soleh orang yang berbuat baik. Wa utawi shaumul khawas iku kaful jawarih, nyegah piro-piro anggota badan anil asami saking piro-piro penggawe dosa. Fala yatimu, maka ora bisa dadi sempurna. Fala yatimu, maka ora sampurna apa zalika mukon-mukonon kaful jawarih illa bi mudawamati khamsati asya'a, angin kelawan nglanggengaken 5 piro-piro perkara.
Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah shaumul khawas, puasanya orang yang tertentu, puasanya orang yang soleh, yaitu kaful jawarih anil atham, mencegah seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Nah, ini sangat susah. Fala yatimu dzalik illa bi mudawamati khamsati asya. Mencegah seluruh anggota badan dari perbuatan dosa itu tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan membiasakan 5 perkara. Iya. Mudawamah nglangengaken biasakaken, iya. Ngulinaaken, istiqomaken, istilahnya kan begitu. Nah, apa 5 perkara yang harus kita biasakan agar supaya kita bisa kaful jawarih anil atham? Al awal utawi kang pertama iku ghaddul basari. Al awal utawi kang pertama iku ghaddul basari, nutup meripat. Iku ghaddul basari, nutup mata. Angkul lima saking saben-saben perkara yudhamu, isim maf'ul ya, maf'ul bih ya, naibul fa'il ini ya. Yudhamu kang den cacat opoma syar'an ing dalem munggu syara. Yang pertama, agar supaya kita sempurna bisa kaful jawarih, mencegah seluruh anggota badan dari mengerjakan pekerjaan dosa, adalah ghaddul basar an kulli ma yudhammu syar'an. Mata kita ditutup dari melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya, apa yang dilarang oleh syariat kita tidak lihat. Itu diantara triknya agar kita bisa kaful jawarih. Ada di depan kita ada orang perempuan buka aurat, kita tutup mata kita. Yang perempuan juga sama, di depan ada laki-laki buka aurat, matanya ditutup. Nah, itu ghaddul basar. Atau ada kita sedang lihat ya, kita sedang jalan, ada lihat perkara yang kurang baik. Apa kurang baik? Ada orang lagi berantem, udah kita matanya merem aja deh. Iya. Itu kadang-kadang kan menjadi tontonan, malah kirim itu sama temennya, cepat kesini datang nih, ada orang lagi berantem. Kadang-kadang malam-malam begitu. Ghaddul basar an kulli ma yudhammu syar'an. Di siang hari di bulan puasa kita melihat konten-konten yang baik. Oh, ini film porno, enggak, jangan dilihat. Ini kata-katanya, ini kata-kata mengandung unsur kebencian, enggak dilihat, jangan dilihat. Nah, itu kadang-kadang dilihat, penasaran. Intinya kita mencegah mata kita dari melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu banyak. Kadang-kadang kita tuh yang paling keder. Ya Allah, kita mohon maaf ketika kita naik angkot ya. Laki-laki kan kalau angkot kan sama duduknya kan bersebelahan kan. Laki-laki sebelah sana, di depannya ada perempuan. Si perempuan itu tidur ngantuk, tidak sadar. Ini roh dari perempuan itu kelihatan, terungkap, sehingga pahanya kelihatan oleh
laki-laki yang di sebelah. Ya Allah, kata laki-laki, ini mubadir banget. Iya. Nggak dilihat sayang barang bagus, kan begitu. Iya. Mau dilihat dosa, akhirnya laki-laki tutupan matanya, cuma tutup aja begini. Nggak begini, ya sama saja. Loh, iya. Ya Allah. Tapi yang perempuan juga ini sama. Gimana agar supaya auratnya tidak menimbulkan maksiat kepada orang lain? Makanya kalau kata apa itu di RCTI itu kejahatan itu karena ada kesempatan. Bang Nabi itu kan, pesan Bang Nabi dari situ kan, ya. Kejahatan itu timbul karena ada kesempatan. Nah, yang perempuannya juga auratnya ditutup agar supaya laki-laki tidak memandang aurat dia. Itu mah kadang-kadang yang perempuannya juga, ya Allah, pakai baju yang belum jadi, pakai kaos punya adeknya, sehingga ya Allah cara mungkin nama cingkrang, pakai celana yang belum jadi dipakai, sehingga kalau dia duduk naik motor, duduk naik motor di belakang. Yang kasihan ini motor mobil yang di belakang, ini di depan ada perempuan naik motor, pakai baju belum jadi, sehingga ini tersingkap bajunya ke atas, kelihatan apa itu ininya, anggota tubuhnya kelihatan. Pakai celananya belum jadi, agak melorot, sehingga itu kelihatan juga ininya nih, belakangnya itu. Ya Allah, kata saya, ya Allah, kok pakaian belum jadi dipakai, sehingga itu apa? Iya, pokoknya kelihatan. Mending kalau mulus putih, kalau sudah hitam itu, ya Allah. Itu ya, tuh. Jadi artinya memang pada kesempatan ini adalah membahas tentang agar supaya mata kita tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Akan tapi kita yang punyanya juga jangan sampai itu diubah. Kadang-kadang nih, mohon maaf, ibu-ibu yang lagi menyusui, tolong ya, kalau lagi menyusui anaknya jangan di tempat umum. Kasihan laki-laki yang lain. Saya pernah waktu itu saya mengantar adik saya itu wisuda sekolah sarjana. Pas di luar, kan tidak semuanya masuk ya. Di luar itu saya lihat ini laki-laki pada lagi pandangannya tertuju pada satu arah semua. Saya penasaran ada apa? Ya Allah. Di situ ada ibu-ibu muda menyusui anaknya usia sekitar 5 bulan. Ininya dibuka. Ya, namanya orang menyusui kan dibuka bajunya, sehingga susunya kelihatan. Dia enak aja. Kasihan itu laki-laki yang ada di sampingnya, matanya melotot semua. Ya Allah. Akhirnya ada saudaranya mungkin nyari, mana si A? Gak taunya saudaranya itu tahu bahwa itu yang dicari lagi nyusui. Dia tahu kalau semua orang melihat. Akhirnya diomongin, kamu kok nyusui di sembarang tempat? Ya lo gak apa-apa toh, karena anak saya lagi haus. Ya bukan begitu, itu susu kamu kelihatan kemana-mana. Kasihan yang lain, matanya jelalatan. Carilah ibu-ibu yang lagi menyusui anaknya, cari tempat yang aman, kira-kira tidak kelihatan orang lain. Kalaupun kelihatan atau kalaupun di tempat umum, carilah penutup agar supaya susunya tidak kelihatan begini. Misalnya nih ya, ini penutup, misalnya nyusukan di sini misalnya, kasih ditutup. Aduh,
Oh begitu, iya. Oh gitu, ditutupin, ya, tutupin. Jangan dibiarkan begini ya Allah, kasihan. Ya. Tuh. Ya bukan berarti saya fanatik, bukan. Itu mah hak saudara ya. Artinya mau menyusui di tempat umum, mau menyusui di tempat tertutup itu kan hak saudara. Akan tapi alangkah indahnya seandainya kita itu menerapkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Kan begitu. Satu contoh begini, mohon maaf ini. Saya pernah di Jakarta itu naik mobil. Pas di depan saya itu ada simpanan depan itu ada motor dikendari oleh perempuan. Dari belakang ada motor, wah, nyalip mobil yang saya tumpangi, lalu menarik gelang dari perempuan yang naik motor. Nah, yang salah siapa ini? Ya yang salah yang berarti dia jambret, betul, jambret salah. Tapi kita juga salah. Kenapa di tempat umum kita pakai perhiasan? Artinya jangan sampai kita mengundang orang lain untuk berbuat jahat. Boleh kita punya perhiasan banyak, taruh aja di rumah. Gak usah kita bawa kalau jalan-jalan. Apalagi mohon maaf, di kondisi kita yang lagi susah ini ya, kita kondisinya ekonomi lagi susah karena pandemi virus corona. Itu bisa membuat orang berubah pikiran. Makan harus, minum harus, sedangkan dia tidak bekerja karena di PHK. Tidak berjualan karena gak ada yang beli. Pokoknya intinya tidak ada pemasukan yang biasanya dia dapat. Ini kalau imannya tidak kuat, orang bisa berbuat jahat. Makanya ini untuk ibu-ibu, mbak-mbak, itu kalau punya perhiasan emas, baik kalung ataupun gelang, itu jangan sampai dilihatkan, jangan sampai dipertontonkan sama orang lain. Ini mohon maaf nih biar tahu, sekarang kan banyak kasus hipnotis, orang dihipnotis. Itu rata-rata mereka korbannya adalah mereka yang suka pamer hartanya. Ada itu di sebelah desa saya. Itu orang pergi ke mall ya. Mall, gak usah disebutkan namanya ya. Pergi ke mall tapi namanya orang kampung, dia ini pakaiannya, ini gelangnya dinggo kabeh. Dinggo sampai merembiok sikut. Akhirnya dia ketemu sama orang laki-laki, pura-pura, Bu, saya mau tanya, itu Bu, saya tuh mau cari telur asin ya. Di sini yang bikin telur asin di mana? Pak, itu kan ada di mall. Enggak Bu, saya tuh pesennya banyak alasannya. Nanti saya buat dikirim ekspor ke luar negeri. Yang kita cari yang suka produksi Bu, jangan kita beli di supermarket. Nanti biar ibu ada keuntungan loh, nanti ibu saya kasih buat ibunya. Lah orang itu akhirnya, udah Pak, ayo Pak, saya tahu Pak di sana tempatnya. Akhirnya dia masuk mobil, dia tidak curiga. Masuk ke mobilnya orang, ya, orang tersebut sadar dia sudah di pinggir jalan. Loh kok gelang saya habis? Iya, uang saya habis. Loh itu. Makanya ya kita juga jangan terlalu menyalahkan orang lain berbuat jahat kepada kita. Kita juga harus bisa menjaga harta kita yang ada ini. Jangan dipamerkan, gak usah. Nanti orang juga tahu lah kalau kita punya harta atau tidak itu. Yang pertama adalah kita ghaddul basar an kulli ma yudhammu syar'an, mencegah diri dari melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Wasani utawi kang kaping pindho iku khiftul lisani, jaga mulut, anil ghibati saking rasane, wal kidbilan bohong
wan namimatilan adu domba, wal yaminilan sumpah, al ghamusikang lacut. Yang kedua, agar supaya kita bisa menjaga diri seluruh anggota badan dari perbuatan dosa, khifdul lisan, menjaga lidah kita, menjaga mulut kita dari ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu apa namanya? Cara wong kene ngrasani. Bahasa Indonesia itu kita membicarakan kejelekan orang lain. Iya. Aduh ya, itu ya. Itu namanya ghibah. Kadang-kadang kabar itu kita tidak tahu baik dan tidaknya ya, apalagi sekarang banyak berita hoak ya. Satu, kita mencegah diri mulut kita dari membicarakan kejelekan orang lain. Wal kidbi, dan kita mencegah mulut kita dari berkata bohong. Ya Allah, kadang-kadang yang namanya bohong itu sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Kayaknya kita kalau tidak bohong itu hidup tidak enak. Kita habis dari pasar, nyampe rumah ditanya sama istrinya, "Pak, beli apa Pak?" "Ini loh Dek, ini beli ini buat persiapan nanti kita buka puasa. Ini beli jeruk, beli sirup, beli kurma. Tuh, ini ada ikan ayam Dek." Loh, terus ditanya sama istrinya, "Loh Pak Em, ini ayam di pasar harganya lagi berapa Pak Em?" Padahal di pasar itu harga ayam lagi 25.000 1 kilo. Nah, kalau di warung di sini harganya lagi 28. Akhirnya karena yang nanya istrinya agar supaya dikatakan hebat, gini loh, bojoku, ayam ini dikasih sama teman saya. Harganya tuh sebenarnya 25.000 1 kilo. Cuma kata teman saya, sudahlah, karena teman yang beli, sudahlah 15.000 aja. Nah, istrinya kan tidak tahu bahwa suaminya ngomongnya benar atau tidak. Loh Pak sampean hebat tenan. Ayam yang harganya 25 iso jadi 15. Lah, itu kan perkata bohong. Sama ini seperti kita di bulan puasa ini kan. Makanya as-shaumu li, kata Allah. Puasa itu hanya untuk aku, kata Allah. Karena yang tahu kita puasa dan tidak hanya kita sendiri dan Allah. Orang lain tidak tahu. Satu contoh begini, setidaknya. Kan sampai puasa tidak puasa. Tuh, mulut saya tuh kering. Padahal habis makan. Begitu tidak ada orang makan. Begitu dia keluar rumah, pura-puranya lemes. Aduh, ya Allah, udah lapar banget. Padahal habis makan. Orang tidak tahu. Itu diantaranya berkata bohong. Makanya, ya lebih baik kita itu berkata apa adanya. Awanami matilan adu-adu, juga mulut kita dijaga dari mengadu domba orang. Ngomong sama si A, si B kemarin ngomong sama saya. Apa ngomongnya si A, si B itu? Kata si B, kamu katanya nggak benar. Kemarin habis dari sholat tarawih, katanya kamu bawa sendalnya si B. Padahal kenyataannya tidak. Si B tidak ngomong. Kata si A, lah kurang ajar si B. Orang saya datang juga, pulang juga nggak pakai sendal orang. Tuh, si C, si D, tuh lihat itu sendal saya. Kata si C, ya nggak tahu si B ngomongnya begitu. Itu namanya mengadu domba orang.
Atau juga kadang-kadang kita begini, mohon maaf. Namanya orang itu kan kadang suka curhat ya. Curhat. Akhirnya curhatnya kelebihan, akhirnya kan ngomong begini, begitu, satu. Udah disimpan aja. Orang yang dicurhati oleh orang lain, udah, itu rahasia kamu yang tahu, gak usah disebar-sebarkan ke orang. Satu contoh nih, misalnya nih, ada Ahmad, ada Muhammad, ya, terus ada Abdul. Nah, Ahmad datang ke Muhammad, ngobrol, kayak derman, apa? Saya tuh mau cerita sama kamu ya, mau diomonginnya gimana, nggak diomonginnya dia. Udah cerita aja, kata Muhammad. Gini, Mat, kata Ahmad, Abdul itu kemarin dia itu apa namanya datang ke saya, ngobrol panjang lebar ini itu. Akhirnya si Abdul itu rupanya capek, tertidur di rumah saya. Lah terus gimana, kata Muhammad? Sampai dia sahur, dia nggak pulang. Akhirnya saya bangunkan. Akhirnya dia sahur di rumah saya. Lah terus kamu gimana, Mat? Kata Muhammad. Ya bukan begitu. Saya kan sebenarnya gimana ya? Ya nasinya di rumah saya kan pas-pasan. Jadi saya tuh keder, mau saya ajak Abdul sahur di rumah saya, gimana? Akhirnya saya ajak, saya Abdul itu sahur di rumah saya. Tapi kan makannya Abdul banyak banget, sampai anak-anak saya gak kebagian lauk. Lah ini si Muhammad cukup, dia aja yang tahu. Gak usah sampai, Dul, katanya kamu tadi malam sahur di rumah Ahmad ya. Iya, gimana sih? Kamu gimana sih sahur di rumah orang? Nah, kata Muhammad. Iya, kasihan itu anak-anaknya Ahmad, gak kebagian lauk. Kata siapa? Ahmad kemarin cerita sama saya. Akhirnya Abdul kan kurang ajar Ahmad itu. Kalau nggak boleh omong, Dul Abdul sahur sana pulang, itu mas saya mau pulang nggak boleh. Nah, jadi kita misalnya dicurhati, kelah yang kesuh, apa namanya, dicurhati oleh orang lain, nggak usah kita omongkan kepada yang bersangkutan, cukup kita aja yang tahu. Kalaupun kita mau menegur, caranya tidak begitu. Ya, Dul, gimana Dul, sehat? Gimana Dul, sahur sehat, puasa sehat? Dul, gitu. Semalam sahur di mana Dul? Di rumah Ahmad. Oh kamu ya, iya. Dul, saya sih gini, bukannya saya nggak boleh kamu sahur di rumah Ahmad, tapi kalau bisa sih kamu sahurnya di rumah sendiri aja. Iya, kenapa? Ya biar anak istri kamu kan bareng sahurnya kan, kita mumpung momen bulan puasa, itu aja. Emang kenapa? Emang Ahmad cerita tak sama kamu, Muhammad? Enggak, Ahmad saya belum ketemu sama Ahmad, cuma maksud saya itu kayaknya gimana lah, kasihan. Kalau Ahmad juga apa-apa, cuma kasihan anak istri kamu kan di rumah nungguin sahur bareng sama kamu. Taunya kamu sahur di tempat orang lain. Padahal mah kita menegur karena ada curhat daripada Ahmad. Itu caranya yang baik. Ya, wan namimah, jangan kita suka mengadu domba. Adu domba sama, akhirnya berantem. Adu domba, mengadu domba, kata Romawi kan begitu ya. Wal yamin lan sumpah al ghamus, kang lacun. Terus kita juga menjaga diri
dari mulut kita dari bersumpah dengan jelek. Apa sumpah al-ghamus itu? Satu contoh begini. Mohon maaf. Ditanya, Mas, sampean puasa enggak? Puasa lah. Yang benar, saya sumpah demi Tuhan. Padahal dia tidak puasa. Saya sumpah demi ini demi. Nah itu al-yamin al-ghamus, bersumpah lanjut, bersumpah dengan sesuatu yang kurang baik. Atau juga demi ini demi itu, nah, pokoknya dia bersumpah tapi dia ditepati lah, yamin al-ghamus. Itu jangan ya. Kita kalau bersumpah ya harus ditepati. Satu contoh misalnya kita pinjam uang. Man, pinjam uang, kata Muhammad. Berapa? 100.000. Ya udah. Terus kata Muhammad, ini man saya janji nih 1 minggu lah saya kembalikan. Itu harus ditepati. Karena dia janji sendiri. Lah, pas sampai 1 minggu dia belum mengembalikan. Akhirnya si Ahmad kan nanya, Man, Muhammad mohon maaf, saya lagi butuh uang. Kamu kan kemarin pinjam uang ke saya 100.000. Janji kamu kan 1 minggu. Kok sudah 1 minggu belum dibayar? Akhirnya kan berantem. Nah itu. Yamin al-ghamus, ya bersumpah dengan lanjut, artinya bersumpah tapi tidak ditepati. Tenang, saya janji tanggal sekian, bulan sekian. Padahal kenyataannya nol. Jangan ya. Kalau kita tidak bisa, ya ngomong aja tidak bisa. Artinya begini, bukannya kita nggak boleh bersumpah, tapi harus ditepati. Satu contoh begini, Man, saya pinjam uang, Man, nggak banyak, berapa? 100.000, Man. Itu buat beli kebutuhan anak saya, Man. Itu juga kalau kamu punya, kalau nggak ya nggak usah. Oh punya kata Man. Tapi Man, mohon maaf, saya nggak bisa berjanji mengembalikan uang ke kamu secara cepat. Udah gak apa-apa, terserah kamu. Nah itu, mau gitu aja. Kita terang-terangan. Jangan sampai kita karena bokatan orauli, takut gak dapat dipinjami, kita akhirnya bersumpah dengan kurang baik. Jangan ya. Tuh. Ya. Warabi'u utawi kang kaping 4, wasalisu utawi kang kaping 3, iku kaful udhuni nyegah kuping anistimai kulli makruhin saking ngrungokaken perkara kang den makruhaken. Anistimai kulli makruhin saking ngrungokaken perkara kang den sengiti. Yang ketiga, hendaknya kita mencegah diri telinga kita dari mendengarkan perkara yang dilarang oleh Allah. Ya apa sajalah. Mendengarkan orang berantem, mendengarkan orang ghibah, mendengarkan ya perkara-perkara yang tidak perlu, kan begitu. Warabi'u utawi kang kaping 4, iku kafu jami'il a'dha'i nyegah sakabehane anggota anil makari saking biro-biro perkara kang den sengiti. Waqaful batni lan nyegah weteng ani subhati saking perkara kang subhat fi waqtil iftar ing dalam waktune buka. Yang keempat, kita mencegah dari anggota tubuh kita dari perkara dosa adalah seluruh anggota tubuh kita dijaga dari melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah, yang tidak disenangi. Dan juga mencegah diri dari perkara yang subhat ketika kita buka puasa. Begitu kita puasa, kita buka puasa maghrib, Allahu Akbar, kita makan,
kita minum, itu kira-kira makanan dan minumnya halal, tidak syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu remeng-remeng. Bainal haram wal halal, ini apa halal apa haram. Satu contoh begini barang syubhat itu. Contoh begini sudah, yang paling enak. Kita di jalan, sedang jalan nih, ngabuburit dari sore. Nah, di depan rumah Pak Haji itu punya kebun mangga di depan rumahnya. Begitu kita lewat di depan rumah Pak Haji, ada mangga yang jatuh. Terus kita ambil. Jatuh loh, masalahnya bukan kalau mangga berada di pohon namanya kan mencuri, nggak boleh. Ini mah jatuh di tanah. Kita ambil, bawa pulang. Ini kan syubhat. Apa syubhat itu? Ini Pak Haji ridho tidak. Mangga yang jatuh di tanahnya diambil oleh orang tuh. Kan begitu. Jangan-jangan Pak Haji tidak ridho, walaupun mangga yang sudah jatuh di tanah diambil orang, kan namanya watak orang kan gak sama. Ada orang itu dia punya mangga masih di pohon, kalau diambil orang dia marah, tidak ridho. Tapi kalau mangganya sudah jatuh berselerakan di tanah, diambil orang, dia ikhlas ridho. Apa tuh ambil. Tapi ada juga orang itu yang mangga masih di pohon diambil orang, dia tidak ridho, marah. Mangga berada sudah jatuh di tanah juga, dia diambil orang, tidak ridho. Itu namanya perkara syubhat. Sekarang itu kan sangat susah menghindari perkara syubhat. Coba kalau kita buktikan, kita beli ikan ayam Kentucky. Kita beli makan ikan ayam Kentucky. Ayam Kentucky itu disembelihnya itu memakai bismillah atau tidak? Disembelihnya dengan syariat Islam atau tidak? Kita kan tidak tahu. Makanya itu syubhat. Kalau orang zaman dahulu tidak mau makan di warung-warung, makan di pinggir jalan, karena ikan yang disembelihnya kan tidak tahu apakah dia disembelih dengan baca bismillah atau tidak. Makanya orang dahulu kan tidak mau. Tuh, ya bukan kita adalah. Iya. Tuh. Kita makan empal sate gentong sapi. Tahu tidak itu sapinya disembelih baca bismillah atau tidak? Kita kan tidak tahu. Itu namanya syubhat. Makanya kalau di dalam kitab I'anatul Talibin fi Syarhi Fathul Mu'in itu diterangkan untuk menghilangkan barang yang syubhat seperti itu, karena kita untuk menghindar di zaman yang padahal itu zamannya musanniful kitab ya, apalagi di zaman sekarang untuk menghindar barang syubhat itu susah. Li'umum bil balwa susah. Makanya di kitab I'anatul Talibin diterangkan itu untuk menghilangkan keraguan-raguan apakah daging atau ikan yang kita makan baca bismillah atau tidak, kita mau makan dagingnya baca bismillah. Satu contoh begini, maaf nih, contoh saja ya, bukan untuk ditiru. Kita nih buka puasa, sahur, makan. Kita mau makan daging ayam, kita mau makan daging kambing, kita mau makan daging sapi lah. Begitu kita mau makan, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita makan. Kalau waktu mau kita makan tetap baca bismillah, tapi waktu makan dagingnya di pertama itu baca bismillah. Apa? Di dalam Syarah Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, dengan kita membaca bismillah ketika kita makan daging yang syubhat, tidak tahu disembelih baca bismillah atau tidak. Kalaupun daging itu disembelih tidak baca bismillah, maka dia akan halal ketika dagingnya mau dimakan dengan membaca bismillah. Kalau daging itu, ikan itu sudah dibacakan bismillah ketika dia disembelih, kita baca bismillah lagi mau makannya, maka kita akan mendapat pahala. Tuh. Ya. Arabiud ya. Wal khamis utawi kang kaping 5 iku alla ya tukatsir
yen ora ala ya tukatsiro yen orang kayakeun sapa wong minal halal saking perkara kang halal waqtal iftira ing dalam waktune buka bihaitu yamlau kelawan sekiranya ngepek-ngepeki sapa wong batnau ing wetenge wong. Yang kelima, yang terakhir adalah ketika kita buka puasa itu makannya dengan perkara yang halal tapi jangan terlalu kenyang. Ya sedang-sedang saja. Ya buka sedang, kira-kira kita bisa sholat tarawih, bisa sholat maghrib. Jangan sampai kita makan kekenyangan, tidak sholat tarawih, tidak sholat maghrib. Jadi shaumul khawas, puasanya orang yang tertentu, orang yang soleh adalah dengan mencegah diri seluruh anggota badannya dari melakukan pekerjaan dosa. Yang pertama, ghaddul basar, matanya ditutup dari melihat perkara yang dilarang oleh syariat. Yang kedua, menjaga lisannya, menjaga mulutnya dari perkataan yang jelek. Dijaga mulutnya dari membicarakan kejelekan orang lain. Dijaga mulutnya dari berkata bohong. Dijaga mulutnya dari mengadu domba orang. Dijaga mulutnya dari sumpah yang tidak ditepati. Yang ketiga diantaranya adalah yaitu dengan mencegah telinga kita dari mendengarkan perkara yang tidak disenangi, artinya perkara yang dilarang oleh agama. Yang keempat, kita mencegah mencegah seluruh anggota badan dari perkara yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh syariat, juga mencegah perut kita ketika berbuka puasa dari asupan-asupan makanan yang subhat, belum jelas halal dan haramnya. Yang kelima, yang terakhir adalah ketika kita berbuka puasa, walaupun dengan makanan yang halal, hendaknya jangan terlalu banyak. Iya, sedang-sedang baik. Ya susah sih, itu namanya puasanya orang yang soleh. Ya, wa amma shaumu khawasil khawas, wa amma shaumu khawasil khawasi anapun, wa amma shaumu khawasil khawas, wa amma shaumu khawasil khawas. Anapun utawi puasane shaumul khawasul khawas, ya wallahu a'lam ya. Wa ma shaumul khawasil khawas, anapun utawi puasane tertentu iku fa shaumul qalbi, maka puasane ati anil himami saking tujuan ad dunia tikang bangsa dunia wal afkari lan piro-piro pikiran ad-dunyawiyati fasomul qalbi, mangka puasane ati anil himami saking tujuan ad-diniyati kang bangsa agama wal afkari lan piro-piro pikiran ad-dunyawiyati kang bangsa dunia waqafu lan jekane wong ama saking barang siwa Allah kang selain Gusti Allah bil kulliyati kelawan sakabehane. Yang terakhir ini yang sangat sulit, shaumul khawasul khawas, puasanya orang yang sangat tinggi derajatnya dia mencegah dirinya, puasa hatinya dari tujuan agama dan mencegah pikirannya dari tujuan dunia. Waqafu amma siwa Allah, dia mencegah diri seluruhnya dari selain Allah. Dia berpuasa tidak karena ingin dikasih pahala, tidak. Kalau kita puasa Ramadan ingin dikasih pahala, berarti ada tujuan ad-diniyah, tujuan agama. Dia tidak. Dia puasa bukan karena
ingin dikasih pahala. Dia puasa bukan karena melakukan kewajiban, bukan. Tapi dia melaksanakan puasa Ramadan itu karena lillahi ta'ala, karena cinta kepada Allah. Jadi semuanya dia lakukan hanya untuk Allah. Puasa bukan karena dia ingin dapat pahala, terserahlah mau dikasih pahala mau tidak sama Allah, yang penting saya mah cinta sama Allah. Sama seperti Rabi al-Adawiyah itu, ya Allah wali Allah, yang katanya itu kan, ya Allah seandainya, kata Rabi al-Adawiyah, engkau murka kepadaku, silakan masukkan aku ke neraka jahanam. Tapi jangan engkau tutup pintu hatimu untukku ya Allah. Itu sama seperti Abu Nawas tuh, yang ilahilas tolil firdosi Allah wala aqwa ala nar jahim. Ya Allah, saya itu bukan ahli surga ya Allah, kata Abu Nawas. Tapi saya juga tidak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi kesimpulannya puasanya yang terakhir khawasul khawas adalah puasanya orang yang hanya tujuannya lillahi ta'ala, bukan karena ingin dapat pahala, bukan karena dan lain sebagainya. Itu saja. Waktunya sudah mepet, sudah ya, tidak cukup. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.